Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid dari kelas A24. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan sebagai fakta sosial dan ruang lingkup sosiologi pendidikan, yang merupakan bagian mata kuliah dari perkuliahan Sosiologi Pendidikan di Universitas Siber Syekh Nurjati Cirebon, dengan dosen pengampu Ibu Anggi Yus Susilawati MSI. Tujuan video. Pada video ini saya akan membahas beberapa hal penting yang berkaitan dengan pendidikan dari sudut pandang sosiologi. Adapun tujuan utama dari video ini adalah menjelaskan bagaimana pendidikan dipandang sebagai fakta sosial menurut tokoh sosiologi klasik, yaitu Emil Durkheim, yang menyatakan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan sosial. 2. Menguraikan mengapa kajian sosiologi pendidikan penting bagi mahasiswa, terutama bagi calon pendidik, agar lebih peka terhadap kondisi sosial yang mempengaruhi dunia pendidikan. Dan yang ketiga, yaitu menjabarkan ulang lingkup sosiologi pendidikan agar kita bisa memahami hubungan antara sekolah, masyarakat, budaya, dan sistem sosial secara lebih menyeluruh. Pendidikan sebagai fakta sosial. Menurut Emil Durkheim, pendidikan bukan hanya proses mengajar dan belajar, melainkan juga merupakan fakta sosial. Artinya, pendidikan adalah sebagian dari sistem sosial yang berfungsi untuk mentralisasi nilai, norma, dan budaya dari generasi sebelumnya kepada generasi yang baru. Melalui pendidikan, masyarakat menjaga keteraturan dan idealis sosial. Misalnya, mengapa guru berpakaian formal saat mengajar? Itu bukan semata-mata karena aturan sekolah, tapi karena ada aturan normal yang hidup dalam masyarakat, yang menganggap guru sebagai panutan dan figur otoritatif. Pengetahuan. Jadi, pendidikan bukan hanya soal ilmu pengetahuan, tapi juga menyangkut pembentukan kepribadian dan karakter sosial. 3 ciri fakta sosial. 1. Eksternal terhadap individu. Nilai dan norma adalah pendidikan tidak muncul dari individu, melainkan sudah ada sebelumnya di masyarakat. Misalnya, siswa wajib memakai seragam sekolah. Dan yang ketiga, yaitu menyebar di masyarakat. Nilai dan aturan tersebut diakui secara luas oleh masyarakat. Misalnya, semua sekolah di Indonesia memiliki kurikulum, struktur, dan etika tertentu yang berlaku umum. Contohnya, bisa dilihat dari berbagai lembaga seperti sekolah, praktek ibadah, agama, dan bahasa, penugasan bahasa. Contoh di atas hadir di luar individu, bersifat mengikat dan diakui secara kolektif. Mengapa mahasiswa harus mengkaji sosiologi pendidikan? 1. Memahami ketimpangan sosial dalam pendidikan. Dengan memahami sosial pendidikan, mahasiswa bisa mengenali ketimpangan sosial seperti perbedaan akses pendidikan antara siswa dan keluarga kaya miskin. Dan kedua, mahasiswa akan lebih peka terhadap tantangan-tantangan sosial seperti isu gender, ekonomi, dan budaya dalam lingkungan sekolah yang beragam.
3. Menjadi agen perubahan, agent of change. Memahami ini mendorong mahasiswa menjadi agen perubahan, yaitu orang yang membawa inovasi dan keadilan sosial dalam dunia pendidikan. Contoh negara. Kita bisa melihat contoh nyata dari dua negara yang maju tanpa kekayaan sumber daya alam yang melimpah, yaitu negara Singapura dan Korea. Singapura adalah negara kecil dengan sumber daya alam yang terbatas, namun berhasil menjadi negara maju karena fokus pada pembangunan sumber daya manusia lewat pendidikan. Begitu juga Korea Selatan, yang pernah mengalami keterpurukan ekonomi, tapi kini menjadi negara teknologi dan budaya yang kuat berkat sistem pendidikannya yang maju. Keduanya menunjukkan bahwa pendidikan adalah kunci utama kemajuan bangsa, bukan sekedar kekayaan alam. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan harus menjadi prioritas. Ruang lingkup sosiologi pendidikan. Ada 4, yaitu pendidikan dan sistem sosial lain. 2. Sekolah dan komunitas. 3. Interaksi antar individu di sekolah. 4. Pengaruh sekolah terhadap perilaku. Pendidikan dan sistem sosial. Pendidikan dan sistem sosial. Pendidikan dan sistem sosial. Dalam konteks sistem sosial, pendidikan dan sistem sosial. Dalam konteks sistem sosial, pendidikan berinteraksi erat dengan berbagai unsur penting dalam masyarakat, diantaranya 1. Keluarga, yaitu sosialisasi pertama. Adalah tempat sosialisasi pertama bagi anak. Nilai-nilai awal seperti sopan, santun, disiplin, dan tanggung jawab banyak ditanamkan di dalam lingkungan keluarga sebelum anak masuk sekolah. Yang kedua yaitu ekonomi. Ekonomi itu apa maksudnya? Karena sekolah mempersiapkan peserta didik untuk menjadi tenaga kerja yang produktif di masa depan, pendidikan juga harus menentukan jenjang karir dan kesempatan ekonomi seseorang. Ketiga, politik. Sebab politik pendidikan tidak lepas dari kebijakan dan teknologi negara. Sebab sistem pendidikan tidak lepas dari kebijakan dan ideologi negara. Misalnya, kurikulum atau arahan pendidikan bisa berubah tergantung pada kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu budaya. Karena pendidikan juga berfungsi untuk melestarikan nilai-nilai lokal dan nasional yang menjadi identitas masyarakat. Sekolah dan komunitas. Sekolah tidak berdiri sendiri, ia berada di tengah-tengah masyarakat dan memiliki hubungan timbal balik dengan komunitas di sekitarnya, yaitu peran orang tua. Nah, peran orang tua ini sangat penting. Mereka tidak hanya mendukung dari sisi materi, tetapi juga ikut membentuk karakter anak sesuai komunikasi dan perhatian di rumah. Yang ketiga, kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga lokal juga diperlukan untuk mendukung fasilitas pendidikan, program kesejahteraan siswa, dan kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir, sekolah sebagai pusat sosial budaya. Misalnya, menjadi tempat penelitian, penyuluhan, atau kegiatan keagamaan masyarakat sekitar. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh sekolah itu sendiri, tetapi juga oleh ketertiban aktif seluruh elemen masyarakat. Hubungan antara individu. Sekolah adalah tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang kompleks.
Di antaranya adalah satu, hubungan guru dan siswa. Hubungan antara guru dan siswa menjadi kunci utama dalam proses pembelajaran. Guru tidak hanya mentransfer pengetahuan tetapi juga menjadi panutan bagi siswa. Hubungan interaksi antar siswa seperti kerjasama, persahabatan, bahkan konflik yang seperti bullying, semua bentuk dinamika sosial di dalam kelas. Ada juga hubungan antara sesama guru dan kepala sekolah yang berbentuk struktur organisasi di lingkungan pendidikan. Setiap individu membawa latar belakang sosial yang berbeda, sehingga penting bagi sekolah untuk membangun norma dan sistem yang adil agar tercipta lingkungan belajar yang positif. Pengaruh sekolah terhadap perilaku. Ada beberapa hal yang mempengaruhi sekolah terhadap perilaku. Sekolah bukan hanya tempat mencari ilmu, tapi juga memiliki fungsi sosialisasi, yaitu membentuk perilaku dan kepribadian siswa. 1. Siswa belajar nilai-nilai kehidupan dan disiplin seperti kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, dan kejujuran. 2. Guru menjadi figur teladan bukan hanya bagian aspek akademi tapi juga dalam sikap dan perilaku. Dan 3, kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, olahraga seni, maupun kegiatan sosial lainnya juga memberi dampak besar dalam membangun karakter siswa. Selain itu, pengaruh teman sebaya juga sangat kuat. Bisa mendukung atau justru menghambat perkembangan siswa, tergantung lingkungan sosial yang terbentuk. Oleh karena itu, sekolah harus mampu menciptakan iklim yang mendukung perkembangan perilaku positif siswa. Sebagai penutup, ada beberapa hal yang penting yang bisa kita simpulkan dari pembahasan ini, yaitu yang pertama, pendidikan bukan hanya alat untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tapi juga merupakan alat kontrol sosial yang membentuk perilaku dan nilai-nilai masyarakat. Yang kedua, sosiologi pendidikan sangat penting untuk dipelajari karena membantu kita memahami dinamika sosial dalam dunia pendidikan, serta membuka cara pandangan baru dalam menghadapi berbagai tantangan pendidikan. Yang ketiga, mahasiswa terutama yang akan menjadi guru harus memiliki sikap yang kritis dan reflektif sehingga mampu menjadi pendidik yang bukan hanya cerdas secara akademik tapi juga bijak dalam memahami realitas sosial. Sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini dapat mewakilkan tugas saya dalam pertemuan materi ketiga sampai ke-6. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.